Kemana bayiku? Indah terhenyak saat ia mendapati perutnya yang sudah cukup membesar tiba-tiba mengempis. Mas, bangun! Indah yang menangis membangunkan lelaki yang tidur bersamanya. Ada apa, Dek? Ucap Prapto mengusap lembut matanya yang masih mengantuk. Bayiku hilang, Mas. Indah menangis dengan tubuh bergetar dan wajah pucat. Astagfirullahaladzim. Prapto melonjak hampir jatuh dari atas ranjang saat melihat Indah berubah menjadi seperti orang yang kesetanan. Berikan bayi itu untukku, ucap Indah dengan suara aneh. Tubuhnya melayang di atas ranjang dengan tangan yang siap untuk mencekik leher Prapto. Jangan ambil anakku. Teriak Indah menangis histeris memegangi perutnya yang tiba-tiba menjadi rata. Wajahnya ketakutan dengan peluh yang membasahi. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh suaminya dan lelaki yang tidak hentinya merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran di sampingnya. Prapto masih terus menopang tubuh istrinya yang kini sedang kesurupan. Sementara seorang Ustadz Zul dan seorang lelaki yang mengenakan sorban putih tak hentinya melafalkan ayat-ayat dalam kitab suci. Haha, manusia munafik. Suara Indah kini terdengar serak hampir menyerupai suara nenek-nenek. Sorot matanya menatap tajam pada Ustadz Zul. Ustadz Zul tersentak, begitu juga dengan Prapto dan lelaki yang membersamai Ustadz Zul. Beberapa saat Ustadz Zul dan lelaki bersorban putih itu saling bersitatap. Jika yang berada di dalam tubuh Indah bukanlah Indah melainkan jin. Assalamualaikum, jawab Ustadz Zul membalas tatapan Indah. Indah menarik kedua sudut bibirnya tersenyum sinis. Wajah pucat dengan mata mendelik membuat wanita itu menjadi sangat menyeramkan. Jangan ikut campur dengan urusanku, manusia munafik, desis Indah menampakkan seringainya. Prapto yang memegangi tangan Indah semakin ketakutan. Namun, ia harus tetap bertahan demi istrinya dan bayi yang berada di dalam kandungannya. Aku akan terus ikut campur dengan urusanmu, selama kamu masih mengganggu wanita ini, cetus Ustadz Zul dengan nada mengancam. Coba saja jika kamu bisa, Zul, balas Indah penuh penekanan dengan suara khas seorang nenek tua. Ki. Indah tertawa melengking. Ustadz Zul dan lelaki yang membersamainya kembali melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Teriak suara Indah semakin melengking dan memekikan telinga. Kedua bola mata Indah mendelik menatap pada langit-langit kamar. Jangan ambil anakku, teriak Indah dengan suara serak. Jiwa Indah seperti sedang dipermainkan oleh jin yang bersedia di dalam tubuhnya. Prapto memegang kuat-kuat tubuh Indah yang terus meronta dengan kuat. Ustadz Zul dan sahabatnya semakin mengeraskan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan hal itu semakin membuat makhluk halus yang berada di dalam tubuh Indah terus meronta-ronta. Panas, teriak Indah kembali dengan suara wanita tua. Ustadz Zul tidak peduli. Ia memejamkan kedua matanya dan terus melafalkan doa. Sementara Prapto semakin ketakutan melihat Indah yang sudah seperti setan. Ingin sekali ia melepaskan tangannya dari tubuh Indah yang terus meronta. Panas, ampun, lirih Indah dengan suara serak. Tubuhnya yang masih berada di dalam kuncian Prapto perlahan melemas. Tidak sekuat sebelumnya. Aku akan berhenti, asalkan kamu berjanji akan berhenti mengganggu Indah, sentak Ustadz Zul. Baiklah, aku tidak akan menanggung Indah, sahut jin yang merasuki tubuhku Indah. Nafas Indah terdengar menderu dengan dada yang bergerak naik turun. Perlahan tubuhnya melemas seperti tidak bertenaga. Tapi berikanlah bayi itu untukku, ucap jin itu pada Ustadz Zul diikuti tawa menyeramkan. Tidak, kamu tidak akan bisa mengambil bayi Indah. Setan seperti kamu tidak berhak atas anak Adam, sentak Ustadz Zul menaikkan nada suaranya. Ki, ini bukan urusanmu manusia munafik. Keturunannya sudah memberikan bayi itu kepadaku atas sebuah janji yang sudah aku berikan kepadanya, dan inilah saatnya aku menagih janji itu. Suara wanita itu menggelegar. Prapto yang masih bertugas mengunci tubuh Indah semakin bergidik ngeri. Kedua tangannya memegangi kedua tangan Indah dengan kuat dari belakang punggung Indah. Dasar iblis, hardik Ustadz Zul geram. Ustadz Zul kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tubuh Indah melonjak membuat Prapto jatuh tersungkur membentur tembok.
Indah melayang-layang di udara dengan bola mata hitam menatap bengis pada Ustadz Zul. Kedua tangannya siap mencengkram siapa saja yang berada di depannya. Aku akan membunuhmu, manusia munafik. Sergah Indah dengan nada mengancam pada Ustadz Zul yang tidak peduli. Bibir lelaki terus berkomat, kami membaca ayat-ayat Allah untuk meminta perlindungan. Wus, wus. Tubuh Indah melayang menyerang Ustadz Zul dan mencekik kuat leher lelaki itu. Aku akan membunuhmu saat ini juga, manusia munafik. Hardik Indah memperkuat cengkraman tangannya pada leher Ustadz Zul yang terus melafalkan doa. Perlahan Ustadz Zul mulai kesulitan untuk bernafas. Kedua tangannya menyentuh pergelangan tangan Indah yang sedang mencekiknya. Lelaki yang membersamai Ustadz Zul menarik tubuh Indah yang melayang-layang di udara, menghempaskannya kasar hingga membentur tembok. Arg! Indah mengerang kesakitan. Sialan kamu! Sorot mata Indah tertuju pada lelaki yang membantu Ustadz Zul. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Ustadz baik-baik saja. Dengan wajah panik lelaki bernama Firman itu membantu Ustadz Zul untuk bangkit. Aku baik-baik saja, Firman. Sahut Ustadz Zul memegangi lehernya yang hampir putus oleh cekikan Indah. Indah bangkit, merayap pada dinding kamar. Suara tawanya melingking memenuhi kamar berdinding serba putih itu. Bola mata hitam itu tertuju pada Ustadz Zul dan Firman, asisten Ustadz Zul. Sepertinya ini bukanlah jin sembarangan, Ustadz. Bisik Firman mendekatkan wajahnya pada telinga Ustadz Zul. Sorot matanya tertuju pada Indah yang berhenti merayap pada dinding. Tidak akan ada manusia yang bisa lepas dari goda aku. Karena selamanya aku akan menyesatkan semua anak cucu Adam. Kiki. Indah menampakkan seringainya pada Ustadz Zul. Ustadz Zul memutar tasbih yang berada di tangannya. Sementara Firman kembali membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beruah. Ustadz Zul melepar tasbih yang berada di tangannya ke arah Indah. Tubuh Indah terjatuh setelah hembusan angin yang mampu menjebolkan jendela kamar Indah itu datang. Suasana menjadi hening. Indah tidak sadarkan diri. Prapto yang sedari tadi meringsek ketakutan di sudut kamar perlahan meregangkan tubuhnya yang terasa remuk. Alhamdulillah. Lirih Ustadz Zul menyapu wajahnya dengan kedua tangan. Begitu juga dengan Firman, asisten Ustadz Zul. Mas Prapto, silahkan tolong Mbak Indah. Ucap Ustadz Zul menoleh ke arah Prapto yang ketakutan. Apakah sudah aman? Tanya Prapto ragu untuk mendekati Indah, istrinya. Aman, Mas. Sahut Ustadz Zul. Ustadz, ada darah. Firman melihat darah segar mengalir dari kedua kaki Indah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap Ustadz Zul dengan wajah getir. Sepertinya kita sudah gagal, Ustadz. Imbu Firman. Prapto berjalan merayap menghampiri Indah. Kalinya seperti kehilangan tenaga. Dek, bangun, Dek. Lirih Prapto meneteskan air mata. Lelaki itu meletakkan kepala Indah yang pucat di atas pangkuannya. Firman, panggilkan ambulan. Titah Ustadz Zul pada lelaki yang berdiri mensejajarinya. Baik Ustadz. Firman memutar tubuhnya menuju pintu keluar. Ustadz Zul menghampiri Prapto yang terisak. Sabar Mas Prapto. Tutur Ustadz Zul mengusap lembut bahu Prapto yang bergerak naik turun. Bagaimana saya tidak sedikit Ustadz? Kehamilan Indah selalu berakhir seperti ini. Ya Allah anakku. Tangis Prapto memeluk wajah Indah. Sabar Mas. Semoga tidak terjadi apapun pada Indah dan bayi yang berada di dalam kandungannya. Hibur Ustadz Zul. Meskipun sudah jelas jika bayi di dalam rahim Indah mengalami keguguran. Indah masih tergulai lemah di atas bed pasien. Kedua matanya terpejam sedari tadi. Prapto masih terjaga menunggui istrinya. Meskipun sesekali rasa kantuk datang menyerang. Selamat malam, Bapak. Ucap seorang wanita berseragam putih melemparkan senyum pada Prapto yang tersadar. Prapto mengusap kedua matanya yang terasa lengket untuk beberapa saat. Iya, Dok. Jawab Prapto kemudian. Menunggu dokter memeriksa keadaan Indah. Bagaimana dengan keadaan istri saya, Dok? Tanya Prapto. Menurut hasil pemeriksaan, istri Bapak tidak hamil. Bahkan kandungan istri Bapak masih normal, tidak ada bekas janin sama sekali dan pendarahan yang terjadi infeksi yang terjadi pada kandungannya.
Tutur suster pada Prapto yang mengeritkan dahi menatap bingung. Tapi, bagaimana bisa dok? Beberapa waktu yang lalu istri saya jelas-jelas hamil dokter. Dan sekarang dokter mengatakan bahwa istri saya tidak pernah hamil. Debat Prapto. Tapi begitulah hasil pemeriksaan kami, Pak. Sahut dokter wanita itu pada Prapto. Baiklah, nanti saya akan memberikan resep untuk Bapak tebus di apotik. Imbuhnya. Iya, dok. Jawab Prapto dengan nada terbata. Wajahnya terlihat sedang berpikir. Ini bukanlah pertama kalinya Indah dan Prapto kehilangan janinnya. 9 tahun menikah dan mereka sangat mendambakan keturunan. Namun setiap kali Indah hamil, pasti akan berujung dengan kejadian misterius seperti ini. Semua cara sudah dilakukan oleh Prapto dan Indah, mulai dari cara medis hingga spiritual. Wanita yang pernah mengidap kista itu kembali harus dirundung kesedihan. Indah terkejut. Kini dirinya berada di lereng bukit Gunung Semeru. Ia melihat Lastri, ibunya bertelanjang dada tanpa satu helai benang pun berjalan masuk ke dalam hutan, menyusuri pepohonan tinggi besar yang memenuhi hutan. Indah masih terus mengikuti Lastri dari arah kejauhan. Suara binatang liar terdengar begitu jelas dan mencekam di kegelapan malam. Keringat dingin bercucuran dari tubuh Indah bersama rasa takut yang bergejolak. Indah melangkahkan kakinya begitu pelan agar tidak menimbulkan suara yang membuat Lastri mengetahui bahwa Indah sedang mengikutinya. Lastri menghentikan langkahnya di depan sebuah pohon beringin besar. Wanita tanpa busana itu duduk di atas akar beringin besar yang menjulang di atas permukaan tanah. Terdapat sebuah mulut gua yang terletak di samping pohon beringin. Sendiko dawuh, "Kakang, aku memenuhi panggilanmu, Mas." Ucap Lastri menelangkupkan kedua tangannya di depan dada. Suara tawa menggelegar mengucang seluruh penuhi hutan. Begitu juga dengan Indah yang bersembunyi dari balik pohon yang terletak tidak jauh dari tempat Lastri berada. Indah hampir saja terjatuh karena suara tawa keras itu. Kedua tangannya memegang erat pohon besar yang berada di hadapannya. Kedua matanya terpejam, ketakutan. Sosok lelaki bertubuh besar dengan rambut gimbal keluar dari dalam gua. Tubuhnya berwarna hitam pekat dengan wajah yang menyeramkan. Terdapat 2 buah taring besar di setiap sudut bibirnya. Setiap hentakan kakinya mampu menggetarkan setiap nyawa yang memijakan kaki di bumi. Nyala api terbang mengantarkannya pada Lastri. Sekejap mata, makhluk menyeramkan itu berubah menjadi lelaki yang gagah dan perkasa. Berkulit putih dengan bulu dada yang lebat. Membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan terpesona. Senyuman terbit dari kedua sudut bibir Lastri menyambut kedatangan lelaki gagah wujud jelmaan genderuwo yang datang menghampirinya. Astagfirullahaladzim. Lirih Indah membungkam mulutnya yang mengagah. Indah menelan salivanya beberapa kali. Wanita itu bergidik ngeri melihat apa yang sedang Lastri lakukan dengan makhluk aneh itu. Satu tangannya mengusap keringat yang membasahi pelipisnya dengan wajah ketakutan. Sorot mata Indah berfokus pada Lastri dan lelaki yang kembali merubah wujudnya menjadi genderuwo di mata Indah. Lastri nampak asyik bersenda gurau dengan lelaki berbulu lebat yang ia temui. Ia tidak segan bermanja pada lelaki itu. Hingga akhirnya pertemuan itu berujung pada hubungan suami istri yang mereka lakukan di tengah hutan belantara. Indah semakin ketakutan melihat apa yang sedang ibunya lakukan. Wanita itu tidak menyangka jika ibunya akan berbuat terlalu jauh dengan makhluk yang hampir menyerupai genderuwo itu. Semakin lama hubungan yang berlangsung antara Lastri dan genderuwo itu semakin panas. Seolah lelaki berbulu lebat itu tidak memberikan ampun pada Lastri yang kesakitan. "Ibu!" Indah terisak. Segala rasa berkecamuk di dalam dadanya. Tiba-tiba sesuatu ada yang berjalan pada kaki Indah, hendak merayap naik ke atas tubuh Indah. Dengan jantung berdegup kencang, Indah menundukkan wajahnya melihat pada sesuatu yang merayap pada kakinya. "Ah!" Indah berteriak sekeras mungkin, menghempaskan seekor ular yang berjalan pada kakinya. Genderuwo yang sedang menikmati gelora birahi pun terkejut. Sorot matanya tertuju pada pohon besar tempat Indah bersembunyi. Namun tidak dengan Lastri. Wanita itu masih menggeliatkan tubuhnya seolah masih sedang bercinta dengan kekasihnya. "Dasar makhluk sialan!" sentak genderuwo itu murka. Matanya merah menyala mencari keberadaan Indah yang sudah mengangguk kenikmatannya. Mata Indah melihat ke arah genderuwo yang juga sedang melihat ke arahnya dengan tatap
Seketika Indah berlari tunggang lalang, menembus ranting dan semak belukar. Wanita yang dilanda ketakutan itu tidak peduli dengan apa yang berada di depannya. Di dalam pikirannya saat ini adalah menyelamatkan diri atau mati. Suara tawa menggelegar mengaum di atas langit hutan. Indah tidak berani menoleh sedikit pun ke balik punggungnya. Seberkas nyala api terus mengejarnya, diikuti tawa yang sama saat kemunculan hantu lelaki berbulu hitam dari dalam gua. "Mau kemana kamu anak manis? Haha." Suara itu menderu di seluruh penjuru hutan. Namun Indah sama sekali tidak dapat melihat wujudnya. Allah, Allah. Batin Indah berusaha untuk mengingat Sang Maha Kuasa. "Tolong!" teriak Indah sekeras mungkin. "Dek, Dek Indah, bangun Dek, bangun." Indah mengerjap bangun dari tidurnya. Nafasnya memburu dengan tubuh yang penuh keringat. Rasa takut seperti memenuhi dada. Indah merasakan sakit pada pipinya karena tepukan tangan Prapto yang membangunkannya. "Minum dulu, Dek." Prapto bergegas mengambilkan segelas air putih yang berada di atas nakas pada ujung ranjang. Glek, glek, glek. Indah meneguk segelas air putih itu hingga tandas. Lalu menyodorkan gelas kosong pada suaminya yang terlihat panik. "Ada apa, Dek? Kamu mimpi apa?" tanya Prapto. Indah tidak bergeming. Ia mengatur nafasnya yang masih tidak beraturan. "Kamu mimpi apa sih, Dek?" tanya Prapto lagi, menjatuhkan tatapan lekat pada Indah yang masih mengatur nafasnya. "Mimpi ibu, Mas," jawab Indah dengan wajah ketakutan. "Ada apa dengan ibu, Dek?" selidik Prapto penasaran. "Ibu, itu Mas." Indah menahan ucapannya. Wajahnya terlihat berpikir, ragu untuk menceritakan pada suaminya. Prapto menghela nafas panjang. "Makanya Dek, kalau tidur jangan lupa baca doa biar nggak mimpi buruk," tutur Prapto. "Ya sudah, tidur lagi yuk, Mas, masih ngantuk." Prapto menepuk bantal Indah setelah ia membalikan bantal itu. "Iya Mas." Indah membaringkan tubuhnya memunggungi Prapto. Sementara Prapto memeluk tubuh Indah dari belakang seraya mengelus ujung rambut Indah. "Sudah enggak usah dipikirin. Jangan lupa berdoa ya," bisik Prapto dibalas anggukan lembut oleh Indah. Indah masih terjaga. Mimpi yang baru saja dialaminya seperti sebuah kenyataan. Apakah arti mimpi itu? Pikir Indah. "Mas, sudah dicek belum tadi kelapa yang ada di truk Adin?" ucap Lastri pada salah satu anak buahnya yang berada di dalam gudang kelapa. "Sudah Bu, tadi ada 10.000 butir sudah berangkat kirim ke Jawa Tengah," sahut karyawan itu kepada Lastri. "Jangan lupa, pastikan semua barang sampai pada konsumen tepat waktu agar kualitasnya masih bagus." Lastri menyodorkan tumpukan kertas kepada Parjo, asisten yang mengecek semua kelapa yang masuk dan keluar dari dalam gudang Lastri. "Siap Bos," sahut Parjo. Siapa yang tidak mengenal Lastri? Wanita pekerja keras yang gigih dan tidak gampang menyerah. Dulu, Lastri hanyalah seorang penjual arang batok kelapa. Tapi, kini ia sudah menjadi bos kelapa terbesar yang memasok kebutuhan kelapa di berbagai daerah di seluruh Pulau Jawa, bahkan terkadang sampai ke luar negeri. Banyak lahan para penduduk Ranupani yang dibeli oleh Lastri untuk dijadikan kebun kelapa miliknya. Kini Lastri benar-benar sudah menjadi orang kaya seperti apa yang ia inginkan selama ini. "Bu, makanan sudah siap," ucap Indah yang sedari tadi berkutat di dapur memasak makanan untuk para karyawan yang bekerja di gudang Lastri. "Iya Indah, biar nanti Parjo yang memberitahu pada anak-anak," sahut Lastri menarik bangku meja makan yang berada di dapur. "Bagaimana keadaanmu, Indah? Sudah jauh lebih baik kan?" tanya Lastri melirik pada Indah. "Udah Bu, tapi kata dokter aku tidak hamil dan pendarahan yang terjadi hanya karena infeksi kandunganku saja," tutur Indah dengan wajah sedih. "Masak iya?" Lastri menautkan kedua alisnya. Indah berdehem, menjatuhkan bokongnya pada bangku. "Sabar ya, Nak, mungkin dokter itu memang benar. Lain kali pastikan dulu kamu hamil atau tidak, jangan takut," tutur Lastri bangkit dari bangku, lalu menepuk lembut bahu Indah dan berlalu. Indah masih menatap punggung Lastri yang semakin menjauh. Mulutnya terkunci,
Hatinya ragu ingin menceritakan tentang mimpinya beberapa hari yang lalu pada Lastri. Indah sudah seperti pembantu Lastri setiap wanita itu berada di rumah ibunya. Tidak hanya memaksa, mulai dari membereskan rumah pun ia lakukan. Bagi Indah, terlalu menjenuhkan jika hanya duduk-duduk di rumah besar milik ibunya. Indah menghentikan gerakan sapu yang berada di tangannya saat mencium aroma anyir yang tiba-tiba terendus oleh hidungnya. Bau apa ini? Batin Indah mengikuti sumber aroma tidak sedap yang berasal dari sebuah kamar yang terletak di lantai 2. Indah memalingkan wajahnya di depan sebuah kamar. Aroma semacam darah itu semakin membuat perutnya terasa diaduk-aduk. Tapi sayangnya rasa penasaran membuat Indah membuka pintu kamar itu untuk memastikan. Dek, jantung Indah seperti lepas dari tempurungnya. Tidak ada apapun di dalam kamar itu. Hanya sebuah kamar kosong dan seketika itu juga aroma yang membuat Indah penasaran menghilang. Apakah aku salah mencium? Monolog Indah dalam hati dengan pikiran yang penuh tanya. Bulu kudu Indah bergidik ngeri. Segera ia menarik gagang pintu yang berada di depannya lalu menutupnya. Indah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Indah tercekat melihat Lastri tiba-tiba muncul di depannya. Ngapain kamu di kamar itu, Indah? Tanya Lastri dengan wajah tidak suka. Mau aku bersihkan, Bu? Lirih Indah. Enggak perlu. Kamu bersihin saja kamar yang lain. Indah. Desis Lastri kesal. Bu, panggil Seno. Suami Lastri yang menaiki anak tangga dengan tergopoh-gopoh. Ada apa, Bapak? Sergah Lastri menyambut kedatangan suaminya. Gawat, Bu. Tadi para petani pada ngeluh. Kalau panen kelapa kita nggak seperti biasanya. Musim kemarau panjang ini membuat hasil panen menjadi tidak stabil. Terus bagaimana ini, Bu? Beo Seno dengan wajah takut pada istrinya. Karena selama ini Seno hanya mampu membantu di kebun kelapa milik Lastri. Ya sudah, kita sabar saja dulu, Pak. Sahut Lastri dengan nada datar. Sesaat ia melihat kesal pada Indah. Kemudian berlalu. Ada apa dengan ibumu? Indah, sepertinya sedang marah. Tanya Seno kepada putrinya. Itu Pak, tadi Indah kan mau membersihkan kamar ini, tapi kata ibu tidak usah. Jawab Indah menunjuk pada kamar yang berada di belakang punggungnya. Oh, begitu. Seno menganggukkan kepalanya. Lain kali kamu jangan masuk ke kamar itu. Larangan besar dari ibumu. Bapak saja tidak berani, tukas Seno. Baik, Pak. Jawab Indah. Sebenarnya Indah memang tidak tinggal di rumah Lastri. Sengaja hari ini Prapto menitipkan istrinya itu kepada mertuanya. Karena hari ini ia akan pulang sedikit malam. Prapto takut jika Indah kumat ketika dirinya sedang tidak ada di rumah. Lagi pula, jarak rumah Indah dan ibunya cukup dekat. Hanya beda kampung saja. Jadi, mudah untuk Prapto menjemputnya setelah pulang bekerja. Malam ini Prapto tidak menjemput istrinya. Sejak sore tadi, Prapto sudah memberikan kabar jika ia akan lembur dan tidak pulang ke rumah. Indah masih menatap langit-langit kamarnya. Entah sudah keberapa kakinya Indah menganti posisi tidurnya. Tapi rasa kantuk masih saja tidak kunjung datang. Cekrek, di dalam hening malam, suara derit pintu itu terdengar jelas oleh Indah yang masih terjaga. Namun, wanita itu justru takut dan enggan untuk melihatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Indah menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kini suara itu berganti menjadi desahan yang semakin jelas terdengar membuat jantung Indah bergemuruh semakin penasaran. Indah perlahan membuka selimut yang menutupi wajahnya. Melirik waktu pada jam yang menempel pada dinding. Pukul 1. Batin Indah tanpa berani bersuara. Apakah itu ibu dan bapak yang sedang bercinta? Batin Indah. Tapi, masa ia suaranya sekeras ini? Tapi masa ia mereka tidak malu sama aku? Pikir Indah. Duor. Astagfirullahaladzim. Indah semakin ketakutan. Tubuhnya bergetar. Bibirnya tak berhenti sekalipun merapalkan doa. Allah, Allah, Allah. Ucap Indah. Indah masih berada di atas pembaringan dengan perasaan was-was terus berpikir. Jika suara pukulan itu dari atap rumah, pasti besok pagi genteng rumah Lastri akan pecah. Jika suara itu dari teras rumah,
Kaca depan rumah Lastri pasti hancur. Begitu banyak terkaan dari benak Indah. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Suara desahan itu pun juga menghilang. Kini yang ada hanya aroma melati yang menyeruak masuk ke dalam indera pernapasan Indah. Indah perlahan membuka selimutnya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Namun, kedua kakinya seolah menjadi kaku, tidak dapat digerakkan sedikit pun. Indah memberanikan diri turun dari atas ranjang dan mengikuti aroma melati yang semakin tajam. Tidak ada seseorang pun yang terlihat di rumah megah itu saat Indah keluar dari kamar. Hanya cahaya kuning lampu teras yang menembus masuk ke dalam rumah. Indah menyeret langkah kakinya pelan. Sesaat ia menepis ribuan tanya yang berjejalan di dalam benaknya. Aroma melati itu menghentikan langkah Indah di depan kamar kosong larangan ibunya. Iya, sepertinya dari sini. Monolog Indah yang mematung di depan pintu kamar. Wajah Indah terlihat ragu dan takut. Tangan yang sudah menempel pada gagang pintu, ragu untuk membukanya. Ia masih teringat tatapan tidak suka Lastri kepadanya tentang kamar ini. Lebih baik aku membangunkan bapak saja. Indah memutar tubuhnya menuju kamar Seno yang juga berada di lantai atas. Tidak jauh dari kamar kosong itu berada. Perlahan Indah membuka sedikit pintu kamar Seno. Terlihat lelaki itu sedang terbaring di atas ranjang sendiri seraya memeluk guling. "Di mana ibu?" pikir Indah penasaran. Indah melonjak saat seorang menepuk lembut bahunya. "Ibu," sergah Indah dengan wajah ketakutan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Indah?" "Tidak, Bu, aku hanya..." Tubuh Indah bergetar ketakutan. "Kamu belum tidur?" selidik Lastri. Indah menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Sekedar menepis rasa takut yang sedari tadi mendera. "Iya, Bu, Indah mau turun kok," jawab Indah terbata dan berjalan meninggalkan Lastri di depan pintu kamarnya. Pagi buta Prapto sudah menjemput istrinya. Di sepanjang perjalanan Indah lebih banyak terdiam. Wanita itu masih teringat dengan kejadian yang semalam menimpanya. Kenapa rumah ibu baik-baik saja? Padahal suara semalam sangat keras sekali. Kenapa hanya aku yang mendengar suara itu? Bapak dan ibu sepertinya tidak mendengarnya. Gemuruh di dalam hati Indah. "Dek, kok melamun saja? Ada apa?" tanya Prapto melirik pada kaca spion motor. Iya mas." Indah tergeragap dengan wajah meringis. Mas tahu nggak? Rumah ibu itu serem sekali mas. Aku takut semalam." Aduh, Indah meletakkan dagunya di atas bahu Prapto. "Halah, pasti seremnya karena nggak ada mas, kan? Jujur saja deh," ledek Prapto. "Apa sih, Mas? Aku serius loh," sahut Indah mencubit kecil pinggang Prapto. Indah masih bersantai di ruang televisi bersama Prapto. Malam ini, Prapto izin dari tempatnya bekerja. Semenjak sore tadi Indah mengeluhkan jika punggungnya terasa panas dan tidak enak badan. "Mas," panggil Indah. "Iya, Dek," sahut Prapto. Netranya masih tertuju pada layar televisi yang berpendar. "Kepalaku pusing mas, aku tidur duluan ya." Pamit Indah meninggalkan Prapto setelah lelaki itu mengangguk. Indah beranjak meninggalkan Prapto di ruang televisi. Lelaki itu terlihat asyik dengan acara lawak yang sedang berlangsung. Bruk, bruk, bruk. Suara dari dalam kamar mengagetkan Prapto. Segera Prapto berlari untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Astagfirullahaladzim, Dek Indah!" Prapto berteriak memanggil istrinya. Berkali-kali Prapto memukul pintu kamar yang terkunci, tapi ia tetap tidak bisa masuk. "Arg! Ah!" Suara teriakan Indah terdengar jelas dari dalam kamar. Bahkan ia mengerang layaknya seekor harimau. Prapto panik. Ia berusaha mendobrak pintu kamar Indah, namun usahanya tidak berhasil. "Ustadz Zul, iya aku harus menghubungi Ustadz Zul." Prapto segera menyambar ponsel di atas meja televisi dan menghubungi Ustadz Zul. "Assalamualaikum Ustadz, bisa ke rumah saya sekarang?" Indah kesurupan lagi, sergah Prapto dengan suara memburu. "Baik, saya akan segera ke sana," sahut Ustadz Zul mengakhiri panggilan. Prapto kembali menuju pintu kamar. Suara riuh mencekam dari dalam kamar membuatnya sangat mengkhawatirkan
Bismillah. Lirih Prapto mengeluarkan seluruh tenaganya kemudian menendang pintu kamar. Allahu Akbar. Brua, pintu kamar itu terlepas dari kusennya. Prapto segera berlari dan mencari keberadaan istrinya di dalam kamar. Semua barang-barang di dalam kamar itu hancur berantakan. Tapi Indah tidak ada. Kih, kih, kih. Suara tawa melengking mengarahkan tatapan Seno pada wanita yang melayang di atas kepalanya. Astagfirullahaladzim, Dek Indah. Prapto terkejut melihat istrinya sudah berubah. Bola mata Indah berwarna hitam pekat menampakkan seringainya. Jangan ganggu istriku, demit, pergilah. Usir Prapto tidak berani mendekat pada Indah. Dia adalah milikku. Suara lelaki itu keluar dari mulut Indah. Tubuh Indah terpelanting membentur tembok kemudian tersungkur di lantai. Prapto segera menghampiri istrinya untuk menolong Indah. Namun, seketika tangan Indah justru mencengkram leher Prapto. Ah! Lepaskan, Dek. Suara Prapto terbata. Kedua tangannya memegangi tangan Indah. Jangan mencampuri urusanku, atau kamu dan istrimu akan mati di tanganku. Ancam jin yang berada di dalam tubuh Indah dengan mata yang hampir lepas dari kelopaknya. Indah mengerang memperkuat cengkramannya pada leher Prapto. Lepaskan, Dek. Lirih Prapto terbata. Nafasnya mulai tersengal dan hampir putus. Perlahan wajah Prapto terlihat semakin pucat. Buk! Indah melempar tubuh Prapto ke sembarang tempat. Prapto terpelanting membentur tembok di sebelah kanan ranjangnya.